Oke, ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau jelasin terkait insentif ya, perhitungan insentif di nanti pas PDI jalan. Ketika nanti pas PDI jalan, perhitungan insentif itu sama seperti perhitungan di depo. Makanya kita jelasin karena sebelumnya belum pernah tahu ya. Baik, nanti khusus untuk BRI yang nggak tahu istilah-istilah nanti kita jelasin dikit demi sedikit. Nah, secara garis besar untuk insentif itu ada dua ya. Perhitungan insentif itu ada dua. Pertama, perhitungan dari insentif sales atau penjualan. Kemudian yang kedua, nanti ada perhitungan dari proses. Kita bahas yang perhitungan insentif dari segi sales. Ya, dari segi sales. Dari segi sales itu ada dua juga nih. Ada insentif mingguan, harus 100% kalau mau dapat insentif. Kemudian sama insentif bulanan. Oke. Insentif mingguan ini nanti sesuai dengan ini ya, sesuai dengan jenis salesman-nya, ada grosir, mix dan lain-lain. Kalau kita nanti di sini mix ya, sales mix. Jadi nanti di week pertama kalau misalnya capai target 100%, insentifnya 100.000. Week kedua, week ketiga, week keempat, week kelima totalnya ada 475.000 kalau nyampe semua. Perhitungannya dari mana? Perhitungannya adalah dari insentif dari target total. Ini ya, target total satu bulan. Kemudian per minggu itu berapa kontribusinya? Nanti ada perhitungannya ya. Jadi misalnya targetnya si Saca 500 juta per bulan. Nanti di week 1, kemudian di week 2, week ketiga sampai week kelima misal, nanti ada dibagi yang 500 juta ini. Mungkin di week 1 targetnya 100 juta. Week kedua berapa? Misalnya 105 juta. Week ketiga berapa? 105 juta misalnya. Ini sisanya. Oke. Dan kalau mau untuk nyampe target atau mau dapat insentif, minimal harus capai 100%. Kalau nggak 100% nggak dapat. Oke. Udah jelas ya untuk perhitungan insentif mingguan ya. Harus dapat 100%, kemudian dapat berapa nilainya nanti kalau dapat 100% per minggu. Itu totalnya bisa maksimal 475.000. Kemudian untuk insentif bulanan, target dari misalnya sisa cat 500 juta, dia nyampe berapa nanti? Kalau 80% sampai 89% dapat 100.000. Kalau 90 sampai 99 200.000. Sampai dengan kalau misalnya nyampe target total satu bulan itu 105 sampai 109%, dapatnya 700.000. Kalau misalnya dapat maksimal 100 saja, misalnya 100% berarti 500. Terus sama yang mingguannya itu dapat, misalnya dapat semua nih ya 5 minggu 475.000, berarti ada berapa? 975.000 untuk insentif sales ya. Kemudian kalau di bawah 80% udah nggak dapat apa-apa. Sama juga di mingguan. Kalau di insentif bulanan 8 di bawah 80%, yang insentif mingguannya habis, nggak dapat. Dulu saya ingat saya kayak gitu ya. Nanti biar Pak Zul yang jelasin lebih detail. Ini untuk insentif sales. Insentif sales itu ada mingguan, kemudian ada insentif bulanan. Insentif bulanan 80 sampai 89 dapat berapa duit gitu ya, dan sampai seterusnya. Totalnya kalau misalnya dapat 100% ke atas gitu ya. Ini ada macam-macam nih ya. Kemudian kita masuk ke insentif baru. Insentif baru yang proses. Tadi kan untuk yang sales, sekarang yang proses.
Kita mau jelasin dulu ke si Berry ya, karena Berry kan belum tahu istilah-istilah CR, PC, AC gitu ya. Oke, Berry. Kita ada istilah CR ya, pertama tuh CR atau Customer Register. Itu berarti customer yang terdata di JKS si Berry ya. CR untuk salesman mix di PDA itu targetnya 180 toko. Targetnya entah berapa? 180. Total tokomu nanti berapa yang ada di JKS, udah standar atau belum? Nanti kalau nggak standar, nanti ngaruhnya ke perhitungan insentif yang gini-gini nih. Nanti kita jelasin. Oke, yang penting tahu dulu kalau CR itu Customer Register. Kemudian PC atau Plan Call itu adalah rencana kunjungan harian. Jadi misalnya hari ini hari Jumat, nanti di JKS itu ada berapa toko yang wajib dikunjungin. Ya, itu namanya plan call, rencana kunjungan. Kemudian ada actual call. Actual call itu adalah aktual toko yang terkunjungin. Jadi plan call harus sama dengan actual call. Ya. PC sama dengan AC. Iya dong. Rencananya ada 30 toko, yang dikunjungin harus 30. Oke. Kecuali tokonya tutup atau apa. Ini actual call ini ditunjukkan oleh apa? Scan barcode. Kalau nggak scan barcode, walaupun si Berry datang ke toko, nggak dihitung AC. Efeknya nanti ke sini proses. Kalau misalnya nanti di bawah 80% ada potongan berapa? Kalau untuk yang mix 500.000. Cuma scan di bawah 70, di bawah 80% potong 500.000. Oke, ini nanti kita jelasin. Kemudian ada EC, effective call. Effective call itu adalah toko yang transaksi pada hari itu gitu ya. Misal hari Jumat ini rencananya 30. Rencananya 30. Misalnya yang kekunjungan 30. Nanti yang jadi EC berapa? Misalnya ada 20. 20 ini nanti berapa persen kan? 20 bagi 30 rata-rata satu bulan kira-kira berapa? Anggap aja 80%. Itu nanti ngaruh ke sini perhitungan juga. Oke. Paham dulu ya. Ada lagi ini EC. EC CA. CA ini customer aktif. Customer aktif itu berarti artinya toko yang melakukan transaksi minimal 1 kali dalam 1 bulan. Itu disebut aktif. Jadi toko itu ada transaksi ya. Ini harus benar nih. Kalau di tempatmu dulu mungkin nggak benar kan, karena tokonya fiktif. CA ini nanti juga akan mempengaruhi CA toko sama CA SKU. Kalau CA SKU berarti kan SKU itu yang masuk ke dalam toko dalam 1 bulan minimal 1 kali transaksi. Ini SKU-nya minimal ini ya, perhitungannya ada nanti. Buat Berry jelas dulu ya. Ada CR, Customer Register. Kemudian ada PC, itu artinya plan call, rencana kunjungan per hari. Kemudian actual call, toko yang terkunjungin aktualnya dalam per hari. Kemudian effective call, toko yang melakukan transaksi atau yang kita dapat orderan. Kemudian ada customer aktif atau toko yang transaksi minimal 1 kali dalam 1 bulan. Oke, kita lanjut ke proses. Apa aja yang masuk perhitungan insentif di proses ya. Pertama adalah AC, actual call. Actual call harus minimal berapa? 80%. Nggak bisa, di 90% nih. Kalau di bawah 90%, misalnya actual callmu 85, dapat kena potongan berapa? 200.000. Karena untuk kita sales representative mic semua ya, ini mic. Ini hitungannya di sini nanti. Kemudian kalau di bawah 80%, potongannya berapa? 500.000. 500.000 dari insentif yang kalau misalnya nanti dapat insentif ya, bukan dari gaji yang dipotong. Dari insentif kalau dapat.
Ini tinggal scan barcode. AC itu sama dengan scan barcode. Masa cuma scan barcode nggak bisa 100% ya, itu dipertanyakan, berarti nggak kunjungan atau apa. AC harus clear, aman. Kemudian EC effective call di bawah 80% kena potongan berapa? 200.000. 80 sampai 89 dapat insentif 50.000 ya, effective call toko yang transaksi per hari. Ini nanti ngaruhnya ke CR tadi ya. CR-nya belum standar, kunjungan per hari belum standar, EC-nya nggak bakalan bagus. Iya, tokonya aja kurang, gimana mau transaksi? Kemudian kalau 90 sampai 99% dapat insentif 150.000, di atas 100% dapat 200.000 EC. Targetnya kalau untuk untuk retail sales representasi mix itu kemarin kalau nggak salah 20 EC per hari. Kalau mau dapat 100% ya paling nggak per hari itu 21 biar dapat 200.000. Oke. Kemudian untuk SKU aktif ini nggak ada ya, kita kan wholesaler ya, nggak usah, ini dicoret aja. Kemudian untuk SKU mix untuk mix channel, ini perhitungannya berapa jumlah SKU rata-rata per toko. Nanti ada tuh, kalau rank 1 itu kalau nggak salah ada berapa SKU ya, 7 sampai 10 kalau nggak salah. Kemudian rank 2 11 sampai berapa rata-rata per toko dalam 1 bulan ya, total semuanya di rata-rata. Kalau masuk rank kedua berarti dapat 150.000, kalau masuk rank 1 50.000. Di bawah itu kalau nggak dapat, nggak ada potongan ya, tapi cuma nggak dapat SKU. Ini untuk sembako nggak usah, nggak perlu. Retail juga nggak perlu. Kemudian kita masuk ke CA atau customer aktif. Customer aktif tadi kan toko yang transaksi minimal 1 kali dalam 1 bulan. CA reguler ini berarti CA toko ya, toko yang transaksi dalam DJKS kalian. Misal JKS kalian ada 180, di bawah 80, di bawah 90% potongan 200.000. 90% dari 180 berapa? Malas ngitung saya. Kemudian kalau di atas 90 sampai 99 dapat insentif 100.000. Di atas 100% 300.000. Intinya kalau mau dapat CA, benerin tokonya yang bener-bener. Dalam 1 bulan itu minimal harus berapa toko biar masuk 90% biar dapat insentif. Makanya cariin toko yang benar-benar dari sekarang. Yang belum standar 180 standarin biar CA-nya masuk. Kalau nggak masuk ada potongan 200.000. Oke. CA lagi. Ini ada CA 1 2 3 4 5 6 ya. 6 SKU. Masing-masing bisa menghasilin duit nih. Misal CA maju 8. CA maju 8 yang masuk ke toko ya, ini targetnya biasanya ditentuin nanti berapa persen, misalnya 57% dari JKS ya, 57% dari JKS. Misalnya kalau 180 berarti mungkin sekitar 100-an toko ya, 100-an toko yang ada ngambil maju 8 gitu ya misalnya dalam 1 bulan, berarti dia dapat 70.000. Sama kayak JTF, Drink, Orbi, WCC 8, maju MACC 8. Kalau nyesuai target dapat tambahan insentif segini nih ya. CA ini kuncinya adalah tokonya harus benar, kalian juga dekat sama toko, sama standarnya CR-nya udah benar atau belum. Kalau CR-nya belum 100 sudah 80, gimana mau dapat CA toko ya? Benerin tuh kemarin. Benerin toko yang gak ada, benerin, habisin. Yang penting ada toko yang bisa ngambil dalam sebulan tuh sekali. Nanti dirayu-rayu lah biar masuk yang CASKU ini. Kemudian ET ini nggak perlu. ET ini efektif transaksi, itu urusannya ke sopir.
barang terkirim atau enggak, kita nggak masuk, sama scan chiller nggak perlu. Jadi mungkin total kayak gitu ya, gambaran insentif untuk yang sama kayak di depo ya, di BDE ada dua macam. Yang tadi ada insentif sales, ada insentif bulanan, sama insentif mingguan. Kemudian ada insentif proses. Prosesnya itu ada AC ya, dapat dinilai ya. Kemudian ada EC juga dinilai masing-masing ini. Kemudian SKU per faktur nih ya, SKU per faktur. Masing-masing toko berapa rata-ratanya dinilai juga, dapat insentif juga. Kemudian customer aktif. Customer aktif itu ada customer aktif toko total yang aktif, sama customer toko yang ambil ini per SKU. Ini yang standar ya, yang per bulan pasti ada. Nanti ada lagi tambahan CA biasanya yang banyak tuh. CA apa ya. Jadi kalian harus prosesnya harus banyakin yang benar, karena paling banyak tuh di proses nanti ya. Kalau untuk sales kemarin kan bilang tuh Pak Jul, gampang lah gitu kan katanya. Kan di sini katanya gampang ya. Intinya minimal 80 nanti bisa buka keran yang lain-lain. Kalau yang proses ini juga nggak dapat 80% dari total ini, total sales bulanan, nanti gugur semua ya. Minimal 80% dari insentif bulanan. Baru nanti dihitung. Nah, ini kalau untuk totalnya ya, kira-kira bisa nyampe berapa? Kita hitungnya di mixin aja. Kalau untuk proses, kalau misalnya nih insentif kalian dapat dari salesnya dapat 100% masuk tembus, maksimal dapat 975.000. Kemudian dari segi proses nih, tadi bisa 100%an dapat semua, misalnya bisa sampai 1,2 juta. Jadi totalnya per bulan tuh bisa nyampe 2,195. Ini belum sama yang lain-lain ya, insentif yang lain-lain. Oke, bisa nyampe segini. Kalau 105 bisa nyampe segini, kalau di atas 110 bisa nyampe segini. Kesempatan buat kalian nambahin, benerin dulu tokonya benar-benar, deketin sama toko, maintain bener-bener, insya Allah kalian dapat per bulannya. Oke, Beri pelajarin dulu yang istilah-istilah ini tadi. Untuk si Sacha sama si Ade, benerin toko-tokonya semuanya. Bisa lah, nanti ada sama Pak Zul juga, harusnya lebih gampang kalian dapat insentif insya Allah. Oke, thank you ya.